Jalur rempah di Papua. Pembahasan. Pengertian jalur rempah. Tujuan jalur rempah. Awal kedatangan para pedagang luar ke Papua. Bukti-bukti jalur rempah di Papua. Manfaat komoditas Papua. Kesimpulan. Pengertian. Jalur rempah adalah jaringan niaga rempah-rempah yang menghubungkan antara belahan barat dan timur dunia. Tujuan. Jalur rempah berupaya menumbuhkan kebanggaan akan jati diri berbagai wilayah di Indonesia, memperkuat jejaring interaksi budaya antar daerah, dan memperteguh ikatan keindonesiaan melalui jalur budaya bahari yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Awal kedatangan pedagang-pedagang luar ke Papua. Sejak berabad-abad yang lalu, rempah-rempah menjadi komoditas berharga di pasar internasional. Penjelajahan Eropa pada abad ke-15 dan ke-16 membuka jalur laut baru ke Asia, termasuk ke kepulauan rempah di Indonesia. Pada abad ke-17, Belanda membangun PIAS perdagangan di Indonesia dan menguasai produksi rempah-rempah. Hal ini menjadi bagian dari jalur perdagangan global yang menghubungkan Hindia Belanda dengan pasar di Eropa. Papua sebagai bagian dari Hindia Belanda, turut menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. 1. Fakfak. Kabupaten Fakfak di Provinsi Papua Barat, yang dahulu dikenal dengan sebutan Kota Pala, rempah pala, yang dihasilkan tanah Papua ini, memiliki dua jenis, yaitu, pala yang biasa dihasilkan di Banda Neira, pala Fakfak, yang memiliki bentuk agak lonjong dan warnanya lebih coklat. Pada 200 Masehi, seorang ahli geografi zaman Romawi bernama Claudius Ptolemaeus menyebut Papua dengan sebutan Labadias. Jalur rempah menjadi penyebab orang-orang Romawi mengonsumsi rempah dari timur, lewat Asia Tengah termasuk Uzbekistan, Persia, dan Bizantium, yang dikenal dengan jalur Sutra. Pada saat itu, para pedagang Sumatera, Jawa, Bugis, Maluku termasuk Cina, dan Arab telah mencapai Fakfak. Mereka tidak saja berdagang, tetapi juga berdakwah. Fakta ini diperkuat dengan catatan perjalanan Ibnu Battuta, seorang pengelana asal Maroko yang singgah di Aceh, sebelum melawat ke Cina pada tahun 1345. 2. Kaimana. Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Daerah Kaimana merupakan penghasil kulit kayu masoy, salah satu jenis rempah khas Papua. Para pedagang asal Seram merupakan orang-orang yang lebih awal melakukan kontak dengan penduduk Papua di pesisir Kowe atau Kaimana. Orang-orang Seram membangun aliansi dagangnya dengan sebutan Sosolat. Orang-orang Seram melakukan perdagangan secara barter, mereka membawa barang-barang yang diperlukan masyarakat setempat, yaitu antara lain, parang, kapal, pisau piring, belangan, lala meriam Portugis, barang-barang keramik, dan lain-lain. Daerah-daerah di Kaimana yang terlibat, antara lain, A. Perdagangan di kawasan Teluk Triton. Orang-orang Seram datang berdagang, mencari kulit kayu masoy, daman, dan bulu burung kuning, atau burung cendrawasih. Hasil kulit kayu masoy maupun hasil damar oleh masyarakat dikumpul pada satu tempat pertemuan yaitu di Pantai Lawora, kemudian diangkut ke Pulau Miwara. Masyarakat Kampung Lobu mengaku penguasa terakhir yang mengatur perdagangan di Pulau Miwara adalah Raja Muda Neonda yang mengatur penjualannya dengan pedagang. B. Perdagangan di kawasan Teluk Bisari. Sejak masa Belanda perdagangan kulit kayu masoy lebih didominasi para pedagang Cina, di samping pedagang-pedagang dari Maluku. Para pedagang Cina membeli hasil hutan berupa kulit kayu masoy dan damar, serta hasil laut berupa lolan dan hasil lainnya yaitu kulit buaya. Mata uang yang digunakan ketika bertransaksi pada masa itu adalah mata uang golden, kemudian berganti dengan mata uang Iberian Barat dan terakhir yang berlaku hingga kini adalah mata uang rupiah. Bukti-bukti jalur rempah Papua. 1. Semenanjung Onin menjadi bukti dalam rute niaga rempah pada abad ke-16 sampai 17. Hal ini membuat wilayah ini pada abad ke-17 diakui sebagai hak milik Kesultanan Tidore dan dinobatkannya beberapa gelar kehormatan bagi raja-raja di sana sebagai simbol untuk mempertahankan monopoli pajak dan jalur perdagangan. 2. Hubungan sosial antara Papua dengan para pelancong. Hal paling kentara adalah perkawinan campur di antara penduduk setempat dengan pendatang dari luar wilayah. 3. Peninggalan berupa warisan budaya tak benda seperti acara malam pacar. Ritual tersebut diadopsi masyarakat Semenanjung Onien yang beragama Islam dari budaya Arab. 4. Penamaan permukiman berdasarkan etnis. Di kota-kota pelabuhan Semenanjung Onien, misalnya Fakfak, Kaimana, Kokas, ditemukan kampung Cina, kampung Seram, dan kampung Buton. Selain itu, ada juga komunitas Arab di wilayah ini. Manfaat hasil komoditas Papua, pala. Pala dan bunga pala menjadi penambah rasa bir bagi kemewahan orang Eropa. Jika masuk angin disarankan, untuk mencampur kapulaga, kayu manis dan pala. Andrew Borde, penulis Dietary of Health, menyebut pala bermanfaat untuk mengobati demam di kepala, juga menyamankan pandangan dan otak. Kayu masoy. Kayu masoy sejenis kayu manis. Beraroma bagi orang Jawa, kayu masoy biasanya digosok ke kulit untuk obat sakit perut atau penyakit yang berkaitan dengan masalah pencernaan. Kosmetik, parfum, campuran pewarna. Batik agar permanen, penyedap rasa. Obat untuk menghilangkan rasa nyeri. Wanita pasca melahirkan dan campuran. Industri jamu yang sampai sekarang masih digunakan. Getah damar digunakan sebagai bahan
untuk memakai menutupi celah-celah papan perahu dan keranjang, untuk membatik, serta dibakar untuk lampu penerangan. Getah damar dapat mengobati diare, disantai, hingga menjadi bahan salad. Daging Lola dapat dikonsumsi sebagai sumber protein, dan cangkangnya berguna sebagai bahan pembuatan kancing baju dan perhiasan. Lola juga dapat digunakan sebagai media perangsang organ kerang mutiara untuk pembentukan mutiara. Pada abad ke-17, Belanda membangun pos perdagangan di Indonesia dan menguasai produksi rempah-rempah. Papua, sebagai bagian dari Hindia Belanda, turut menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Jalur rempah berupaya menumbuhkan kebanggaan akan jati diri berbagai wilayah di Indonesia. Dampak adanya jalur rempah adalah menjadikan wilayah strategis dalam kegiatan perdagangan, juga memberi dampak dalam kegiatan sosial.